Assalamualaikum teman-teman. Nah, di video kali ini aku mulai ngeteknya itu sekitaran jam 8 pagi dan anak aku barusan barusan tidur. Aku udah mandiin dia, aku udah juga kasih makan dia. Terus dia udah main juga sebentar baru kemudian dia tidur. Nah, sekarang ini aku mau ngerjain laporan magang 3 aku dulu. Nah, ini aku nyalain dulu laptopnya, terus ini udah mau aku refresh tapi ternyata aku belum nyalain mouse dan keyboardnya, jadi di sini aku mau nyalain dulu. Terus di sini aku refresh dulu laptop aku supaya bisa berfungsi dengan baik gitu. Terus di sini lanjut aku buka filenya, aku cari file laporan magang aku dulu. Sebenarnya di sini tuh laporan aku udah hampir selesai ya teman-teman, tinggal lampiran-lampirannya aja, belum aku edit-edit gitu. Jadi di sini udah apa ya? Udah 80% lah baru selesai. Nah, di sini supaya teman-teman tidak bosan ngeliatin aku kerjain tugas, aku ingin membagi cerita pengalaman aku kuliah sambil kerja pada saat aku semester 2 teman-teman. Jadi, pada saat itu setelah tamat SMK dulu, aku tuh sebenarnya dilarang kuliah teman-teman karena keterbatasan ekonomi gitu. Cuman karena aku tetap mau, jadi aku bilangnya sama orang tua aku janji aku akan berusaha untuk biayain kuliah aku sendiri begitu. Terus pas semester 1 aku cari-cari kerja dan belum dapat juga. Terus awalnya aku juga sempet jadi sales gitu, tapi nggak bertahan lama ya teman-teman karena aku nggak bisa kerja sebagai sales. Jadi di situ aku keluar. Setelah aku keluar, pas masuk di semester 2 aku tuh nanya sama satu kampung aku yang kuliah sambil kerja juga. Terus aku tanya di tempat dia bekerja ada lowongan tidak. Terus besoknya dia balas ternyata ada. Jadi aku di situ singkat cerita aku ikut kerja juga di situ. Jadi dulu itu aku kerjanya di warung ya teman-teman, di warung nasi kuning gitu. Terus aku kerjanya ndak jauh-jauh banget sih dari kampus. Terus di situ aku tinggal di warung. Mulai kerjanya itu pokoknya setelah bangun tidur, setelah sholat subuh langsung kerja. Jadi tutupnya jam 9 malam, tapi kita juga harus beres-beres dan bersih-bersih di warung dulu sampai sekitaran jam setengah 10 atau jam 10. Nah, setelah itu teman-teman biasanya pas aku masih kerja, setelah aku beres-beres, udah tutup juga, udah beres-beres, udah bersih-bersih di warung, barulah aku cuci baju aku. Jadi biasanya selesai mencuci baju itu sekitaran setengah 11 malam. Setelah itu kalau misalkan aku punya tugas, aku kerjain tugas aku sampai selesai. Dan biasa aku itu tidurnya jam jam setengah 3, jam 2, pokoknya jam-jam segituan lah aku tidur kalau misalkan aku kerja tugas. Tapi kalau misalkan aku nggak kerja tugas ya biasanya aku tidur jam 11 malam ya teman-teman. Jadi pada saat aku kerja dulu teman-teman, aku tuh harus minum kopi tuh biasanya 3 kali sehari. Biasa juga aku tidak pakaikan gula supaya aku itu tidak ngantuk ya teman-teman. Karena kalau misalkan malamnya tidur jam setengah 3, paginya bangun jam 5 untuk sholat subuh, setelah sholat subuh lanjut kerja dan tidak ada tidur siang teman-teman. Terus kalau misalkan kuliah juga, kalau misalkan aku masuk pagi sampai, kan dulu waktu semester 2 jadwalnya tuh jam 7.30 sampai jam 5. Jadi jam 7.30 sampai jam 5 itu aku di kampus teman-teman. Jadi makan siangnya juga itu di kantinnya kampus. Terus setelah itu teman-teman aku pulang, aku makan dulu. Setelah sampai aku makan di warung. Setelah makan ganti baju. Setelah itu lanjut kerja lagi teman-teman. Jadi pokoknya capek banget lah teman-teman. Tapi yang aku suka dari tempat kerja aku itu karena rumah aku kan jauh gitu teman-teman dari kampus aku.
kurang lebih perjalanan 30 menit. Kalau misalkan mau pulang balik gitu kan butuh ongkos juga. Jadi kalau misalkan aku di warung tinggalnya tidak memakan ongkos yang banyak teman-teman. Kalau misalkan aku mau pergi di kampus gitu, terus di situ makannya juga gratis 3 kali sehari, mandinya juga gratis, tempat tidurnya juga gratis. Jadi makanya itu yang aku sukakan. Terus plusnya juga dapat gaji. Cuman ya kita harus kerja keras gitu ya teman-teman. Dan sebenarnya gajinya juga nggak seberapa gitu, cuman ya disyukurin aja karena kan kita masih kuliah juga. Jadi ya untuk uang jajan aja dan uang beli buku atau untuk ngeprint tugas-tugas gitu. Nah terus teman-teman, pernah satu kali aku tuh punya tugas dan besoknya aku harus presentasiin tugas itu. Cuman itu sebenarnya tugas kelompok sih, tapi karena teman-teman aku nggak bisa kerjain dan hanya aku yang bisa karena aku punya laptop dan teman-teman satu kelompok aku tidak punya, jadi terpaksa aku yang kerjain. Dan aku kerjanya itu jam 11 malam mulainya, setelah warung tutup dan setelah bersih-bersih juga. Jadi aku mulai kerjanya jam 11 malam sampai jam 4 subuh aku kerjanya. Dan hari itu aku nggak tidur ya teman-teman. Pokoknya seharian full aku tidak tidur karena kerjain tugas itu, tugas presentasi itu. Kenapa sangat lama teman-teman? Karena di situ baru aku cari materinya, baru juga aku ketik materinya, baru aku edit juga. Jadi pokoknya full banget ya teman-teman. Setelah itu besoknya aku jam 4 subuh aku selesai. Setelah itu aku prepare, siap-siap untuk siapin semua barang-barang aku untuk kuliah. Setelah itu aku sholat subuh. Sudah sholat subuh aku mandi, aku siap-siap dan aku sarapan. Aku buat kopi tanpa gula teman-teman. Aku buat kopi tanpa gula setelah itu supaya aku tidak ngantuk ya di kampusnya kalau misalkan presentasi. Setelah aku pulang dari kampus, aku drop teman-teman. Aku sakit dan aku harus pulang untuk pulihkan diri aku sendiri supaya aku bisa kembali sehat lagi. Kurang lebih aku minta izinnya 1 minggu, aku kembali ke rumah dan aku istirahat di rumah 1 minggu. Setelah itu aku kembali kerja lagi. Dan pernah satu kali juga bukan satu kali sih, tapi beberapa kali karena aku kerja tugasnya kan tengah malam. Jadi aku harus bikin kopi setiap aku kerja tugas ya teman-teman. Dan di situ tuh aku harus bikin kopi teman-teman. Nah di situ aku bikin kopi, tapi entah kenapa aku kan mau istirahat dulu. Setelah kerjain tugas pada saat itu aku mau istirahat dulu. Jadi aku baring gitu dulu, aku baring-baring. Aku bilang ntar aku lanjut karena aku udah minum kopi, jadi tidak mungkin aku ngantuk dan tidak mungkin aku ketiduran. Dan ternyata di situ aku ketiduran teman-teman, dan tidak sadarnya aku setelah aku tidur, aku tendang kopi aku sampai tumpahin badan aku, tumpah ke laptop aku. Dan akhirnya laptop aku tidak mau berfungsi lagi keyboardnya karena ditumpahin kopi. Dan semua karpet di kamar yang ada di warung itu penuh dengan kopi semua. Dan alhamdulillah karena bos aku baik, dia nggak marahin aku. Dan besoknya aku bangun dan aku sadar, astagfirullah, kenapa aku bisa ketiduran dan tugas aku tidak selesai, semuanya penuh dengan kopi. Dan hari itu juga aku harus pergi nge-laundry karpetnya karena aku tidak mungkin bisa cuci sendiri ya kan teman-teman, karena aku harus kerja juga. Jadi aku pergi nge-laundry karpet itu. Setelah itu lanjut kerja lagi. Dan besoknya kan alhamdulillah itu tugas yang aku kerja pada malam itu bukan deadline-nya besok. Jadi besoknya aku masih bisa kerjain setelah malamnya. Setelah itu baru deh aku presentasikan. Pokoknya banyak banget pengalaman-pengalaman yang kayak nyesek banget pada saat kerja pada saat itu. Tapi alhamdulillah karena aku kerja, aku bisa bayar uang SPP ku
kurang lebih setengahnya teman-teman, karena aku cuma bisa bayar setengah dan orang tua aku yang tambahin, karena sebenarnya gaji aku tuh minim banget teman-teman. Jadi ya aku cuma bisa bayar setengahnya, karena aku juga pakai uang gaji aku tuh untuk jajan gitu, karena tidak mungkin kan kalau misalkan aku pergi kampus aku tidak makan siang. Jadi aku gunain gaji aku tuh sebagian untuk itu juga, untuk beli makan di kampus. Nah, pokoknya banyak deh teman-teman pengalaman-pengalaman yang kurang enak pada saat aku kerja. Dan akhirnya pada saat kurang lebih 1,5 tahun aku bekerja di tempat itu, aku udah capek banget. Pokoknya aku udah berada di titik yang aku udah mau berhenti kerja. Dan pada saat itu aku sudah menetapkan dalam hati, setelah akhir tahun aku mau berhenti kerja. Dan muncullah kegalauan-kegalauan, kalau misalkan aku berhenti kerja, bisa jadi aku juga berhenti kuliah. Kenapa? Karena aku tidak punya biaya untuk lanjutin kuliah aku. Mana uang SPP, mana uang buku, mana uang print, tugas, mana uang biaya-biaya lainnya pada saat kuliah. Teman-teman pasti tahu deh, kalau misalkan kuliah itu bukan biaya sedikit. Jadi kita tuh harus siapin uang gitu untuk itu. Dan aku tahu keluarga aku itu kurang ngedukung aku untuk kuliah. Jadi kalau misalkan untuk uang untuk kuliah itu kayak bagaimana ya, pokoknya teman-teman ngerti lah bagaimana. Dan pada saat itulah suamiku datang dan tiba-tiba mau ngajak aku nikah. Dan di situ aku galau banget teman-teman. Aku tuh harus pilih yang mana. Aku tuh masih kuliah, terus masih kecil banget, dan ada yang ngajakin nikah. Pokoknya galau tingkat dewa ya teman-teman. Sampai berat badan aku tuh turun sampai 4 kilo teman-teman mikirin itu. Oke teman-teman, sudah di akhir video aja. Ini anak aku ikut bantuin aku kerjain tugas. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Kalau misalkan ada yang penasaran dengan cerita yang selanjutnya, silahkan komen. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton sampai saat ini. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.